Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 25 November 2025, dengan tema Sumber Kelegaan dan Kemenangan. Firman Tuhan diambil dari Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas kasih karunia kesehatan yang sudah Tuhan berikan sehingga kami ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan di sini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Sahabat WB yang terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita temukan pesan Tuhan secara pribadi. Apa artinya hidupmu tetap di dalam Dia? Dan apa tanda bahwa hidup kita tetap di dalam Dia? Keputusan kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah sebuah titik balik dan sekaligus point of no return. Titik di mana tidak bisa kembali kepada hidup lama kita. Namun, kadang kita tidak menyadari bahwa posisi kita sudah bergeser, demikian pula dengan iman percaya kita yang sedikit demi sedikit bisa bergeser. Membaca nats hari ini, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat di Kolose supaya tidak ada yang membuat cara pandang dan cara pikir kita teralihkan kepada filsafat dan ajaran-ajaran yang tidak menurut Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada di ayat 7. Menyatakan bahwa ada 4 hal yang perlu kita perhatikan
dalam pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan. Kita terus berakar di dalam Dia. Kita terus dibangun di atas Dia. Kita terus bertambah teguh di dalam iman. Dan kita terus punya hati yang melimpah dengan syukur. Keempat hal inilah adalah bagian yang kita perlu terus bertumbuh lewat meresponi apa yang terjadi dalam keseharian kita. Bagaimana kita dapat menemukan maksud dan kehendak Tuhan lewat setiap peristiwa yang kita alami? Karena hanya jika kita mengalami secara pribadi kasih dan kuasa Allah, maka kita semakin teguh dalam iman percaya kita kepadanya dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengajaran yang tidak berdasarkan Injil Yesus Kristus. Sahabat WB yang terkasih, menghargai betapa berharganya pengorbanan dan penebusan yang sudah Yesus lakukan untuk kita adalah hal penting yang tidak boleh kita sepelekan. Dia sudah membayar lunas semua hutang dosa kita lewat kematiannya di kayu salib. Di manakah posisimu saat ini? Pastikan engkau menyadari jika memang posisimu sudah bergeser dan buat komitmen pribadimu dengan Tuhan untuk kembali ada di posisi yang benar. Kembali teguh berpegang kepada Injil Kristus. Salib Kristus adalah sumber kekuatan dan kemenangan. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Bantu kami supaya kami tetap ada iman yang kuat terhadap Engkau. Keputusan kami untuk mengikuti Engkau, keputusan kami untuk bertobat, berbalik, menuju arah yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menyertai setiap proses yang kami lalui di dalam hidup kami, agar iman kami tidak bergeser, agar komitmen kami tidak bergeser, dan kami tetap ada di jalannya Engkau. Dan iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salib Kristus adalah sumber kekuatan dan kemenangan.